Selamat datang kembali di channel Ragam Dunia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan kalau sudah subscribe, ayo kita let's go. Republik Demokratik Timor Leste adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timor, benua Asia bagian tenggara. Pulau Timor yang berada di sebelah utara benua Australia ini dimiliki oleh dua negara, yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Sebelum merdeka, Timor Leste merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Timor Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002 dan menetapkan kota Dili sebagai ibu kotanya. Timor Leste memiliki luas wilayah sebesar 14.874 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.413.958 jiwa, estimasi tahun 2021. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah etnik Austronesian dan beragama Katolik Roma. Bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Tetun dan Portugis, dan pertumbuhan penduduk Timor Leste adalah 2,32% di tahun 2018. Sistem pemerintahan Timor Leste adalah republik semi-presidensial. Dikatakan semi-presidensial karena kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun. Namun, Presiden Timor Leste tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap pemerintahan. Meskipun fungsinya hanya seremonial, Presiden Timor Leste ini juga memiliki hak veto terhadap undang-undang dan juga sebagai pemimpin tertinggi militer. Di pemerintahan Timor Leste dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya yang dipilih dari pemilihan multipartai dan diangkat atau ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Di bidang perekonomian, Timor Leste telah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastrukturnya, memperkuat administrasi sipil, dan menghasilkan lapangan kerja bagi kaum muda yang memasuki angkatan kerja sejak kemerdekaannya. Pengembangan sumber daya minyak dan gas lepas pantai telah banyak menambah pendapatan pemerintahan Timor Leste. Akan tetapi, industri yang intensif teknologi ini tidak menghasilkan pekerjaan yang banyak karena tidak ada fasilitas produksi di Timor Leste. Gas saat ini disalurkan ke Australia untuk diproses, tetapi pemerintahan Timor Leste telah menyatakan minatnya untuk mengembangkan kemampuan memprosesnya dalam negeri. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Timor Leste yang dilihat dari pendapatan domestik bruto atau PDB mengalami penurunan hingga 4,6%. Sejarah Timor Leste. Sejarah Timor Leste berawal dari kedatangan orang dari Portugis untuk berdagang dengan Pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuatlah perjanjian pada tahun 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat Pulau Timor. Jepang menguasai Timor Portugis dari tahun 1942 sampai 1945, tetapi setelah mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, Portugal kembali menguasainya. Pada tahun 1975, ketika terjadi revolusi bunga di Portugal dan gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari pemerintahan pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara. Maka, Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi diri ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Aotearoa. Setelah itu, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut satu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 3 bulan ketika terjadi vakum pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober, dan November,
Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil. Dalam sebuah wawancara dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000 orang. Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada tanggal 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin yang berhaluan komunis. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timur Timur pada tanggal 7 Desember 1975, Fretilin didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pengeboman dari udara oleh militer Indonesia, serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia. Tetapi, tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya. Selama Perang Saudara di Timor Leste, dalam kurun waktu 3 bulan, September sampai November tahun 1975, dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun dari tahun 1975 sampai tahun 1999, lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal. 60.000 orang secara resmi mati di tangan Fretilin, menurut laporan resmi PBB. Selebihnya mati di tangan Indonesia saat dan sesudah invasi, dan ada pula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom serta mortir-mortir. Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi Perang Saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik. Tindakan Indonesia tersebut mendapat restu dari Amerika Serikat dan Australia karena takut Timor Timur menjadi kantong komunisme, terutama karena kekuatan utama di Perang Saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis komunis. Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah Amerika Serikat lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September tahun 1999, kaum anti kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timur Barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi air, sekolah, dan listrik hancur. Pada tanggal 20 September tahun 1999, pasukan penjaga perdamaian International Force of East Timor atau Interfaith tiba dan mengakhiri hal ini. 20 Mei tahun 2022, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. Dengan sokongan luar biasa dari PBB, ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis. Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, antara lain dengan mengadopsi bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai balas budi atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu, pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi República Democrática de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi. Secara astronomis, Timor Leste terletak antara 8 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 124 bujur timur sampai 127 derajat bujur barat.
Kota Dili adalah kota terbesar di negara Timor Leste, sekaligus sebagai ibu kota negara tersebut. Di sebelah utara, Timor Leste berbatasan dengan Laut Banda dan Selat Wetar. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Laut Timor. Di sebelah barat, berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur Indonesia. Di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Arafuru. Timor Leste memiliki wilayah atau distrik yang berada di tengah wilayah Indonesia, yakni Distrik Waicuce. Distrik ini dikelilingi oleh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. Adat istiadat di distrik ini cenderung sama dengan adat istiadat di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Justru cenderung berbeda dengan adat istiadat yang ada di Timor Leste besar. Timor Leste beriklim tropis dan umumnya panas dan lembab. Terdapat dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Jika musim hujan, hujan yang turun akan sangat deras, dan jika kemarau akan sangat terik. Dari perspektif topografis, wilayah Timur Timur sebagian besar terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Bentangan-bentangan pegunungan ini ada kalanya terputus sehingga membentuk lembah-lembah serta jurang yang curam. Kemudian di tengah-tengahnya mengalir sungai-sungai kecil yang sangat mempersulit transportasi. Tanahnya amat banyak mengandung kapur dan karang, tanah liat yang pekat, dan pasir serta cuma sedikit yang tergolong tipe tanah vulkanik. Di Timor Leste terdapat 7 buah gunung yang ketinggiannya lebih dari 2000 mdpl. Di distrik Ainaro terdapat gunung Tatai Mailau dengan tinggi 2495 mdpl dan gunung Usuli ketinggiannya 2620 mdpl. Jika dilihat dari segi etnografi, penduduk Timor Leste secara umum masuk dalam kategori ras Australoid. Ras Australoid adalah nama ras manusia yang mendiami bagian selatan negara India, Sri Lanka, beberapa kelompok di Asia Tenggara, Papua, Kepulauan Melanesia, dan bangsa aborigin di Australia. Bagi dalam beberapa suku bangsa seperti suku bangsa Kemak, Bunak, Tetun, Mambai, Makasae, Fatulaku, dan sebagainya. Ini belum ditambah dengan etnik pendatang baru lain seperti bangsa Cina, Arab, India, Jawa, Sulawesi, serta etnik keturunan Eropa. Semua suku bangsa tersebut menggunakan bahasanya masing-masing dan juga tradisi atau adat istiadat masing-masing. Keanekaragaman ini pada akhirnya juga turut mempengaruhi tingkat perkembangan intelektual, kehidupan sosial komunitasnya. Keanekaragaman ini sebagai modal dasar bagi pembangunan dan kemajuan rakyat Timor Leste pada masa depan. Negara Timor Leste terbagi atas 14 distrik administratif, dahulu disebut dengan kabupaten. Salah satu juga daerah administratif khusus. Kabupaten atau distrik dibagi lagi menjadi subdistrik, dahulu disebut kecamatan, dan selanjutnya dibagi lagi menjadi souco atau dahulu disebut dengan kelurahan. 1. Distrik Lautem dengan ibu kota Los Palos. 2. Distrik Baukau dengan ibu kota Baukau. 3. Distrik Fiukeke, ibu kotanya adalah Fiukeke. 4. Distrik Manututu, ibu kotanya Manututu. 5. Distrik Dili, ibu kotanya Dili. 6. Distrik Aileu, ibu kotanya Aileu. 7. Distrik Manufahi, ibu kotanya Same. 8. Distrik Liquisa, ibu kotanya Liquisa. 9. Distrik Ermera, ibu kotanya Gleno. 10. Distrik Ainaro, ibu kotanya Ainaro. 11. Distrik Bobonaro, ibu kotanya Maliana. 12. Distrik Kovalima, ibu kotanya Suai. 13. Distrik Oekusi, ibu kotanya Pantai Makassar. Dan 14. Distrik Administratif Pulau Atawuru. Nah, itulah informasi tentang negara tetangga kita Timor Leste. Semoga negara ini semakin maju ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kami selalu setia
memberikan informasi untuk kalian semua.